dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita telah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Para jemaah, bapak-bapak, para sepuh rahimakumullah, alhamdulillah mengawali kajian pada hari Selasa pada kesempatan siang ini, insyaallah akan kita bahas terkait sejarah tentang makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan dengan membahas tentang surah Al-Baqarah menjadi salah satu penyebab meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara cara iman adalah wahbu Nabi jika summa azim dan cintailah nabimu dan muliakanlah kedudukan nabi. Bagaimana kita mencintai seseorang kalau kita tidak mengenal terlebih dahulu? Dan ini apakah kita sudah hafal semuanya dari sejak SD? Tak kenal maka sayang. Makanya bagaimana cara mencintai kita kepada Nabi kalau tidak melalui jalur kita mengenal Nabi kita? Maka dengan harapan, dengan seringnya kita duduk dan di dalam disampaikan tentang kehidupan Rasulullah, maka meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan menjadi kadar atau menjadi faktor kecintaan kita kepada Allah dapat dinilai sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Kadar keimanan kita, kadar kecintaan kita kepada Allah dapat dinilai atau ditinjau sejauh mana kecintaan kita kepada Rasul. Karena dia membawa ajaran di mana kita dikenalkan melalui ajaran tersebut kepada Allah adalah melalui jalur daripada Rasul. Maka langsung saja saya tidak akan sampaikan semuanya karena kitab ini ada 3 jilid. Jadi di jilid pertama kita Khulasatul Yakin menceritakan tentang sebelum Rasulullah dilahirkan, ketika Rasulullah dilahirkan, setelah dilahirkan, usia anak-anak, remaja sampai menikah, sampai umur 35 tahun, sampai 40 tahun mendapatkan kenabian. Itu jilid pertama. Di jilid kedua disampaikan tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Insyaallah yang saya sampaikan terkait di jilid kedua. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula minal hijrah. Tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ya, walaupun berbicara hijrah itu ke Madinah itu bukan hijrah pertama. Kenapa? Karena berbicara hijrah sebelumnya juga Rasul memerintahkan para sahabat untuk hijrah sebelum ke Madinah. Mana hijrah pertama yang dilakukan? Hijrah ke Habasyah. Terus sekarang Habasyah pada SMA Ethiopia, ya, kalau Katolik Ethiopia itu Habasyah namanya itu. Kalau Madinah itu sebutnya kota Yasrib. Jadi yang menerima Allah, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah. Kemana dipilih Rasul adalah ke Habasyah atau Ethiopia yang menerima Allah. Kenapa? Karena Rasul mengetahui di Habasyah pimpinan tertingginya, bahkanlah presidennya adalah orang yang sangat adil, yang tidak sama sekali menjolimi rakyatnya. Kenapa itu terjadi di perintah Rasul? Karena umat Islam setelah Rasul menyampaikan kenabiannya dan diterima oleh para sahabat yang saat itu di Mekah minoritas, maka keimanan ini meningkat sebab umat Islam di Mekah dalam keadaan hidupnya tidak bebas, selalu dianiaya, dihina, dikucilkan, sehingga Rasulullah tidak tega setiap kali melihat pemandangan para sahabat disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasul di tahun kelima kenabian
di mana setelah Rasul menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka ketika itu direspon oleh dahsyatnya ancaman kafir Quraisy, bahkan tidak sedikit para sahabat yang dianiaya, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk pergi meninggalkan pertama Mekah. Dan kota yang pertama dipilih sebelum Madinah adalah Mekah Habasyah. Dan para sahabat berangkat ke sana dengan keluarganya, ada sendiri dan lain sebagainya. Lalu dalam rahimahullah di tahun ke-13 ditutup hijrahnya umat Islam dari kota Mekah adalah ke Madinah. Dan yang paling terakhir berangkat ke Madinah adalah pimpinan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling akhir Rasul mementingkan dulu umat, mementingkan dulu yang dipimpinnya dibandingkan dirinya sendiri. Sampai Sayyidina Abu Bakar sangat mengkhawatirkan tidak dapat terjaminnya keselamatan Rasul. Sampai maksa Abu Bakar untuk Rasul segera hijrah ke Madinah. Maka ketika Abu Bakar mendesak Rasul untuk segera berangkat ke Madinah atau hijrah, maka disuruh silakan Abu Bakar aja dulu, silakan biarkan saya tinggal Abu Bakar. Tapi karena kesetiaan Abu Bakar, Abu Bakar pun tidak ada keinginan untuk hijrah mendahului Rasul. Kenapa? Karena Abu Bakar sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Makanya kalau kita lihat setelah wafatnya Abu Bakar, Abu Bakar karena sedih meninggalnya Rasul. Abu Bakar meninggalnya itu karena sedih, lalu sakit, lalu meninggalnya. Kenapa kamu sedihnya? Karena orang yang paling dicintainya, orang yang paling dekat dalam kehidupannya Rasul telah wafat. Akhirnya dia sedih, akhirnya dia benar-benar larut dalam kesedihan sakit beberapa lama. Akhirnya Allah wafat dan Sayyidina Abu Bakar sedih Allah. Sedihlah sebelum peristiwa itu. Bisa nanti ulang minal hijrah karena Rasulullah SAW Masjid Syarif di tahun pertama ketika Rasul telah hijrah ke Madinah. Pada Rasul Masjid Syarif pertama kali yang dibikin oleh Rasul atau dibangun oleh Rasul sebelum kediamannya adalah Rasul membangun Masjid Syarif, masjid yang mulia. Sekarang berbeda dengan Masjid Nabawi. Beberapa kali di tahun pertama setelah Rasul hijrah ke Madinah, Rasul punya konsep membangun masjid. Bahkan waqad amila fi binafsi li rabbil muslimin fil amal. Dan ternyata Rasulullah amila mengerjakan fi dalam pembangunan itu Masjidul Syarif binafsi oleh dirinya sendiri. Jadi Rasulullah ketika membangun masjid, sebelum masjid dibangun, kalau kita sedikit membahas katanya juga Rasul yang mulia tanpa melibatkan para sahabat. Jalan di tanahnya anak ya jatuh. Selalu namanya siapa yang masuk oleh. Setelah mendapatkan izin dan dibeli itu tanah anak yatim ingin dibuat masjid oleh Rasulullah, maka Rasul pun mencontohkan dalam membangun masjid Rasul yang membantu. Dengan maksud tujuan apa? Liraqibal muslimin fil amal, untuk memotivasi umat-umat Islam dalam melakukan amal. Ini contoh buat kita nih. Rasulullah adalah pelopor. Rasulullah adalah inisiator membangun masjid. Orang yang beli tanahnya, orang yang punya inisiatifnya, pemikirannya, hartanya, bahkan plus tenaganya dikorbankan ikut serta semua masjid. Kenapa ini dilakukan Rasul? Ini untuk memotivasi orang-orang Islam. Kadang-kadang mohon maaf, karena kadang-kadang seolah-olah kalau sudah memang pikiran itu adalah pikiran kita seolah-olah sudah memang dana dan merasa cukup dengan dana yang saya jadinya dengan orang dengan alasan surga terlalu luas, berapa kita doang yang surga kasihnya kemudian tenaga yang bersurga dengan hartanya. Sebetulnya bukan sebuah harus kita jadikan dalil. Ketika kita ada kemampuan setelah kita korbankan harta pikiran kita, kenapa masih ada korban kita? Kita bikin masjid di kampung kita woro-woro itu bikin masjid yang itu sudah itu kita kadang nggak merasa cukup dengan megang di woro-woro
tanpa adanya kalau batu acan gitu ya. Rasul juga seperti itu. Rasul justru sudah korban hartanya, sudah korban pikirannya, bahkan Rasul dikorbankan juga tenaganya. Tujuannya apa? Untuk memotivasi bangsa agar semangat. Sebagai sama ada belajar dari sejarah ini. Ketika saya dikatakan Muhammad itu berjamaah ini mempersiapkan perubahan majlis. Kalau majlis terima kadang-kadang tidak jalan. Kalau dulu bangsa tidak, saya sudah dia benar disuruh ketika diberitakan dijalankan. Paling lama 10 menit anak kopi gitu ya. Dan hari itu kan mulai lagi saya ikut serta kopi kapan selesainya. Tapi ternyata ketika ikut serta, ikut ngecek dan lain sebagainya, beda dari tidak mau serta selesai. Ini pelajaran buat kita. Kita ada uswah itu, urwah itu sangat penting memberikan contoh dan juga memotivasi orang lain untuk melakukan amal soleh lebih semangat. Sebagaimana Rasul mengajarkan ketika membangun masjid, Rasul mengorbankan hartanya, pikirannya termasuk tenaga. Wa fiha syuri'al adzan, dan di tahun pertama hijrah tersebut syuri'al adzan disyariatkan adzan. Jadi sejarah adzan itu berawal daripada ketika Rasul hijrah ke Madinah di tahun pertama dan disyariatkan. Apa tujuan adzan disyariatkan? Liyunabbihal ghafil wa yudzakkira sahih, untuk mengingatkan orang yang lalai, yang lupa. Banyak dosa juga memberikan peringatan orang yang dalam keadaan tidak tahu. Dia bukan istimewa aman untuk menjadi sebuah perkumpulan secara umum. Jika sebelum hijrah ke Madinah, yang namanya sholat itu lebih banyak dilakukan di rumah masjid, apalagi di Mekah ya. Kenapa? Karena keberadaan kota Mekah yang sangat jauh dari wilayah keamanan dan ketenangan, sehingga untuk membangun masjid yang makmur, dan juga ada Masjidil Haram juga, untuk membangun sebuah tempat di mana dilakukannya amalia sholat berjamaah itu tidak terjamin keselamatan. Maka dalam hal sholat, ketika mulai diwajibkan sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj, apa terjadi Isra Mi'raj di tahun ke-10 kenabian ketika Rasul berumur 50 tahun. Nah, Rasul itu kan dakwah di Mekah 13 tahun, sisanya 10 tahun di Madinah. Ayyama rahimahullah, setelah sholat diwajibkan, maka rata-rata sahabat melakukan sholatnya di rumah masing-masing. Nah, karena tempat, karena situasi yang tidak memang memungkinkan untuk melakukan segera berjamaah. Kenapa? Karena dalam kondisi minoritas yang meninggal dalam keadaan tertekan, keselamatannya tidak terjamin, maka ketika sholat diwajibkan dulu, maka sholat rata-rata dilakukan di rumah masing-masing. Maka ketika berangkat ke Madinah hijrah atas dasar perintah dari Allah, maka Rasul pertama kali bikin masjid, lalu setelah dibikin masjid, disitulah juga disyariatkan adzan. Untuk apa? Fungsi adzan memberikan pengetahuan kepada orang yang tidak tahu dan mengingatkan kepada orang yang dimana ketika disuruhkan sholat untuk dilakukan secara berjamaah. Maka terkait adzan yang rahimahullah, istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima yaqam bidana awal sholat, faqala ba'du narfa'u rayah, wa qala akharuna tusbihu rafa'a ala mutafi'al faqidha, wa syarqa akharuna bimu kama tafsul yahud, wa syarqa bin naqus an-nasar. Maka sebelum disyariatkan ada musyawarah Rasul dan sahabat, dikira-kira untuk mengajak umat Islam sholat berjamaah di masjid sudah waktunya tiba, gimana nih caranya memulainya? Musyawarah Rasul disampaikan. Maka beberapa sumber berkomentar, ya Rasul, gimana kalau kita patah api gitu ya? Api dengan sebesar-besarnya seperti isyarat waktu sholat tiba. Ada lagi pendapatnya Rasul, gimana kalau kita pukul lonceng aja? Pukul lonceng gitu ya. Berikan isyarat bahwasanya waktu sholat telah tiba. Ya Rasul, bagaimana kalau kita niup trompet, gitu ya, agar memberikan pengetahuan
kami syarah bahwa sholat tiba. Maka pendapat ini sama Rasul diampun diterima ya Allah. Jadi terima karena ya Rasul orang yang paling bijaksana. Rasul orang yang paling bijaksana ketika musyawarah pendapat manapun sama Rasul diterima. Kalau ada pendapat yang terakhir ya Rasul saya memberikan pendapat bagaimana ketika waktu sholat tiba saya sebelumnya malam tadi bermimpi. Di mana dalam mimpi saya siapa yang dimaksud ya Allah wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu tidak pada waktu Rasulullah sallallahu ila ala wajhi akhir wa kana ahadul munadina bi Abdullah bin Zaid. Ada sahabat Abdullah bin Zaid yang sebelum musyawarah malamnya bermimpi didatangi sama laki-laki tinggi berjubah putih ajarin kalimat-kalimat ajar Allah dan sampai seterusnya disampaikan ke Rasul. Maka Rasul lebih tertarik dengan ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Maka di forum disampaikan bagaimana di pendapat kalian, maka rata-rata merujuk kepada Abdullah bin Zaid dengan alasan apa? Ketika api yang ini takut menyerupai orang-orang manusia, ketika trompet yang dibunyikan takut menyerupai orang-orang Nasrani, ketika lonceng yang dibunyikan takut menyerupai orang Yahudi dan seterusnya yang melakukan. Maka pendapat yang diterima dalam forum musyawarah tersebut oleh Rasul dan para sahabat adalah dari Abdullah bin Zaid yang berarti hanya kalau bicara mimpi itu nantinya dan terkait Jamal Imamullah ketika sahabat Abu Lahab atau sahabat pamannya Abu Lahab punya sepinas apa sebejat-bejatnya Abu Lahab malah kita semua tahu Abu Lahab terhadap proses keponakannya. Tapi kan ada salah satu sahabat yang pernah menyatakan dalam dirinya Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah walaupun disiksa di belakang tapi setiap hari Senin sama Allah istirahatkan atau diistirahatkan. Ya ulama setiap hari Senin baik sampai waktu di neraka. Ulama dibimbingkan bahasa namanya berikutnya siapa? Dengan alasan apa? Karena senang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab punya hamba sahaya namanya Sumaibah al-Aslamiyah, di mana ketika Rasulullah ke alam dunia di Siti Aminah menyampaikan kepada Sumaibah al-Aslamiyah menginformasikan kepada pamannya Abu Lahab bahwa keponakannya sudah lahir. Abu Lahab bela sebelum Rasulullah itu bela. Abu Lahab orang yang paling membela Siti Aminah. Kenapa? Karena merasa bahwa saya saudaranya Abdullah telah wafat daripada ayah calon keponakan, maka bela kepada Siti Aminah ketika hamil dibela, maka ketika melahirkan sebagai bentuk jasa terima kasih Siti Aminah kepada Abu Lahab, lalu sampaikan Suwaibah kepada Abu Lahab majikan ini keponakan yang sudah lahir, maka bertugas Suwaibah menjadi kepada Abu Lahab, maka didapat kalau disampaikan maka Abu Lahab sebagai bentuk kebahagiaan saya keponakan saya lahir, saya merdekakan Nabi Suwaibah, maka disebutlah Suwaibah al-Aslamiyah. Inilah alasan Abu Lahab setiap hari Senin atas dasar mimpi seseorang yang memang orang soleh bahkan termasuk sahabat, maka Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berbicara mimpi, selagi mimpinya orang soleh, selagi mimpinya ulama, selagi mimpinya sahabat, tapi orang-orang yang benar ahli ibadah itu dapat kita jadikan pertimbangan. Harus kita pertimbangkan. Yang mimpinya bukan orang soleh, yang 50. Selagi mimpinya itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Kita punya guru dikatakan, kata guru kita dari mana guru kita, saya semalam bermimpi, kalau anak kamu pengen sembuh dari penyakitnya, maka hasil mimpi semalam itu si kamu lain ke saya, si kamu ya saya semalam aja. Maka ketika semalam sampai besoknya anak kamu sembuh dari penyakitnya. Jangan itu
guru sudah bekerja, tapi selagi tidak berlakukan syarat agama, maka kita bisa dipertimbangkan. Guru kita ngomongin kamu saja terus ya, gimana? Ustaz harusnya kalau saya sekolah bermimpi, kemudian suruh sembako sebanyak-banyaknya. Sembako sebanyak-banyaknya sebagai tanpa pembalaan. Terus gimana sebenarnya terserah kamu? Udah kamu saya kalau bermimpi banyak, kita sudah punya sholatnya aja. Itu boleh bukan bertimbang. Bagi contoh lah, beberapa orang sehingga di bulan tahun ini sebelum Ramadan, di bulan Syaban terakhir kemarin adalah salah satu jamaah datang. Di mana dalam mimpinya dia, orang tuanya itu ngomong dalam keadaan tidak berpakaian. Saya bermimpi orang tua saya kalau masih meninggal dia nggak pakai pakaian bulan. Bilang mau sudah punya pakaian mau urusan itu apa urusan? Sama simpel aja. Mungkin itu anak-anaknya lalai mengingat orang tuanya di bulan Syaban dan bulan-bulan sebelumnya. Atau ketika boga harta, boga istri, lupa bersedekah untuk atas nama orang tua. Kalau begitu kita usah selesai. Di dalam kemudian Pak, 2 hari selanjutnya, bawa baju koko sama sarung. Datang lagi ke saya, sarung buat dosa. Baju koko buat dosa. Datangnya sore kokonya malam, tapi pakai sama dosa. Kok bisa gitu? Kita pun bisa sebelah ini. Bisa sebelah, bisa dikarolah, bisa kotor, bisa najis, bukan boleh. Sudah dosa-dosa. Besok ya langsung naik bayarnya amanah dari orang yang kasih. Harus dicuci sekarang, setika rapi. Subuh saya pakai, asar saya pakai, selesai kamar dibuka, malamnya si anaknya, besoknya datang, Ustaz saya semalam bermimpi, bapak saya pakai baju koko yang dikasih Ustaz, bapak saya pakai sarung yang dikasih Ustaz. Alhamdulillah itu. Kalau kita perjuangkan, belum harus bisa dipikirnya, apalagi banyak orang. Jadi yang malah hilang. Jadi sejarah aja itu berbuat dari mimpi ya. Mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid. Nah, termasuk seperti disampaikan, enggak lama kemudian ada yang 50 sahabat Abu Bakar Siddiq, di mana beliau tidak ikut musyawarah, dan beliau datang belakangan, maka ketika mendengarkan apa yang disepakati, Abu Bakar suruh juga, wahai Rasulullah, berarti mimpi yang Abdullah bin Zaid sama dengan mimpi saya semalam, sama mimpi itu juga. Berarti benar, ini sebagai formal daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai awal daripada memberikan tahu waktu Allah sholat di tahun pertama. Wazada Bilal bin Abi Suri. Siapa yang perintahkan? Ya dari itu sama Abu Bakar Bilal ini. Kenapa Bilal itu badannya paling kecil, suaranya paling lantang? Maka Rasul memerintahkan Abu bin Zaid untuk mengajarkan Bilal supaya dia memandangkan ayat. Kalau Rasul yang perintahin, semua taat. Jadi kalau berapa kan harusnya kalau ingin melihatkan dirinya yang paling layak itu harus Abu bin Zaid, yang aja gitu kan? Ya yang mimpi ya jadi disepakati. Tapi ketika Rasul kalau Abu bin Zaid ngajarin Bilal, maka sambil awal ada itu. Maka Bilal lah yang mengatakan ajar pertama. Wazada Bilal tidak ada di sini, dan juga Bilal menambahkan dari kalimat ajar dari mimpinya Allahu Akbar berbilang as-sholatu khairum minan naum marrataini. Kalimat as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Di sholat subuh apa? Yang as-sholatu khairum minan naum itu lebih pas daripada Bilal. Tentunya Bilal memberikan rekomendasi ke Rasul, ya Rasul, kalau subuh bolehkah setelah ya Allah ditambah as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih utama daripada tidur. Rasul mengiyakan. Sejarah as-sholatu khairum minan naum. Walaupun sekarang ada yang nggak pakai sholat minan awan aja, ternyata nggak menghargai jasa Bilal. Kalau Bilal saja dihargai jasanya semua Rasul. Terjadi karena as-sholatu khairum minan naum itu kita tetap. Dan sampai sekarang yang bukan ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, Rasul itu dibaca apa tidak? Pak dibaca kan itu ya?
Bukan dibaca adalah sholat atau itu kita ketika sholat subuh aja dibaca. Berarti apa mengerti jasa kita? Jasa kita sudah tidak tahu. Dan ketika di kita ada yang enggak apa-apa itu Islam ya sampai dibaca tidak apa. Walaupun nggak pakai asal itu, tapi itu tidak mengerti atau nggak tahu tidak tahu ya. Jadi secara asal itu ya. Bahwa apa alaihi Rasulullah mufakat mengiyakan ya lakukan sama kita. Maka Rasul yang mengubah di Ramadan berada ini dan di tahun pertama masih Rasul memerintahkan di ajar waktu fajar. Bulan Ramadan diadani 2 kali ajar. Jadi ketika ajar sudah berakhir lalu ditambahkan as-salat wa minan naum, Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan ajar di bulan Ramadan waktu subuh 2 kali. Awwaluhuma yunabbahu bihil ghabilun, pertama ajar berkumandang untuk membangunkan orang yang tidur. Hatta yatanabbahu lis-sahur, sehingga waktu sahur tiba. Jadi ajar itu 2 kali diperintah Rasul. Jadi di bulan Ramadan ajar pertama katakan seumpama tentunya waktu sahur jam 4 sampai jam 5, waktu uploadnya jam 4 sampai jam 5 setengah jam. Nah maka sebelum jam 4 ada ajar dulu tuh. Ajar buat apa? Ajar untuk membangunkan orang yang tidur. Makanya kalau ke tasbih kemana ada ajar bawa ya. Rasanya di mana? Atau di bawah ayat dari wanayasa. Mana sih wanayasa dulu sama sati. Begitu jam 4 jam 3 atau ada banget. Karena saya mau gambarannya dikasih begitu, jadi satu langsung berdoa, langsung dulu. Saya mau tanya-tanya tapi bosan kali, bosan semua bosan gitu ya. Itulah tinggal jam berapa orang besarnya bosan itulah. Bosan banget materi soal waktu bosan nyantai-nyantai dari mana itu soal dulu. Kalau waktu nasional itu sudah ada begitu, akan membangunkan orang tidur, dia tidak berusaha, jam 4 ada lagi ada yang kedua, tetap ada sekali kedua akan sholat subuh. Nah ini disyariatkan di tahun pertama Hijriah di bulan suci Ramadan. Dengan tujuan apa? Ajar yang pertama membangunin orang yang tidur sampai ke sahur buat sahur. Nah ketika sahur selesai, ajarlah yang kedua. Kalau tidak salah, kalau ini dalam kitab yang lain di bulan Ramadan ajar pertama Bilal. Yang kedua Allah dimaktum harus jabat untuk membedakan. Lalu belum ada jabat, kalau saya bertanya jabat, belum ada jabat untuk mengetahui awal waktu subuh ketika fajar itu sulit gitu ya. Kamu tidak ada jabat. Maka dipisahkan ajar pertama ciri yang membangunkan orang tidur adalah benar. Nah ajar semua adalah Allah dimaktum bahasa itu ajar waktu subuh. Maka harus menyampaikan ingat sahabat ketika bulan Ramadan yang ajar pertama Bilal itu membanguni buat sahur. Tapi kalau sudah Abdullah bin Maktum ajar selesai sahur waktu sholat sudah datang. Dan sekarang sekarang siasati kenapa ada bisa sedang di rumah waktu untuk siap-siap menjaga diri kita menahan diri kita dimakan dan minum sebelum waktu subuh. Jadi kalau kita kesiangan di 10 menit tersebut sebelum waktu subuh ada kesempatan kita buat sahur. Sholat subuh belum minum, apa aja subuh belum dilaksanakan. 10 menit lah, belum waktu bisa bisa makan, tapi saya mundur, nanti bisa mundur berlana. Bila ada musuh suasana ini, aku sendiri makan walaupun ini ada dari itu. Bapak dalam makan kami lupa boleh untuk selagi ada sebelum berguna. Jadi jangan lupa itu terkait inilah kalau ada doakan ada Jumat Jumatan. Bahkan ada Jumat wahidan. Orang nanti langsung aja ada sekali. Nah ini saya masih itu harus sekali ya. Bin ahli Rasul
dari zaman waktu kira hilafat Abi Bakar Abi Bakar Umar sampai Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Umar. Ada cerita itu sudah biasa maksudnya. Ada sekali dari Rasul terus Abu Bakar sampai ke Sayyidina Umar. Awal tidak jelas imam ala mimbar. Awal tidak jelas imam ala mimbar bukan ala babil masjid wajah Ustaz. Nah, yang malam imam ada itu di zaman Rasul terus sampai ke Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar berkumandang satu kali, maka menjadi awal itu ketika imam sudah duduk di mimbar. Imam menyampaikan khutbah yang malam imam itu baru ada dikumandangkan. Udah itu setelah itu sholat. Adapun yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita selain al-wilayah syarifah wazada Utsman radhiyallahu anhu menambahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu al-adan as-sani adan ba'a dengan sebab apa bisa tapi kasratin nasa itu sebab banyaknya orang. Ini saking banyaknya orang yang sudah memeluk agama Islam. Jadi kalau ajan setelah itu banyak yang ketinggalan sholat Jumat ya Pak. Artinya ajan pertama berkumandang supaya orang itu bergegas mulai sholat Jumat sudah dilaksanakan. Walaupun dulu juga konsepnya bukan khutbah duluan yang sholat. Sholat duluan baru khutbah kayak Idul Fitri kayak Idul Adha Jumatnya. Tapi dirubah dengan imam Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena ketika sholat dilaksanakan di awal, maka pasti banyak orang-orang yang beragama Islam ketinggalan sholat Jumatnya, hanya mendapatkan khutbahnya. Ya sudah diinovasi, ya kalau imam sholatnya belakangan Jumat, terus khutbahnya duluan dengan sebab tadi pertimbangan kedua adalah untuk membedakan antara Idain wal Jumat, antara sholat hari raya Idul Fitri dan sholat Idul itu salah Pak, ajar sekali benar terus tidak apa dia saya ajar sekali benar berarti ini meneruskan Rasul, Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar. Ada beberapa orang di luar sana mereka ajar 2 kali itu adalah Sayyidina Utsman berpandangan seperti itu dengan alasan memberikan kesempatan orang lain supaya pas sholat sebelum dilaksanakan semuanya sudah berada di dalam masjid. Bahkan bukan sebelum sholat, termasuk sebelum khutbah. Kenapa? Karena khutbah menjadi salah satu syarat di antara sholat dulu. Dan itu apa? Alhamdulillah. Sedikit berkait tentang peristiwa dalam hadis hijrah Rasulullah SAW. Mana bapak kalau seorang ya kalau yang kali pertemuan dalam jadi akhirnya materi karena semua paling senang bang kita belajar sejarah ya karena ya tadi alasan berbahan ini menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita ini banyak kita maulid, ada kita sirah nabawi dan sebagainya. Cuma yang saya bawa ini kita namanya di kelas 3 5 tentunya betul lagi bagi kepada bapak kelas 3 lain tentunya kita 5 saya pribadi kemampuan hanya bisa menjelaskan tentang kita yang diajarkan di Bidaiyah namanya kita bulan Bidaiyah. Jika apa fokus habis jika nama itu mengingat saja yang banyak dengan saya juga setelah dengan saya kita yang saya sampaikan kita namanya khulasoh jadi dikasan tentang sejarah orang yang paling bercahaya keyakinannya siapa Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam mengkaji di kitab Sirah Nabi kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan cita-cita kepada Rasul. Yang mudah-mudahan Allah berbaiki kita dengan Al-Fatihah. Mohon maaf lahir batin yang benar datang dari Allah, yang salah kehilangan pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi